Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar membuat tabel pencarian. Ya, jadi kita membuat tabel pencarian. Jadi kita nanti akan membuat tabel pencarian untuk mencari data barang. Ya, kita nanti akan mencari data barang. Jadi di sini saya sudah punya contoh tabel sederhana ya untuk kita gunakan nanti mencari data barang. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita siapkan tabel sederhana ini untuk kita gunakan mencari data barang. Jadi di sini ada kode, nama, harga, dan stok, gitu ya. Jadi nanti kita itu akan mencari data barang, itu kata kuncinya adalah di kode ini ya, kode barang. Gitu. Di saat kita ngisi, kita input kode barang di sheet ini, jadi nama, harga, dan stok akan muncul secara otomatis gitu. Jadi nanti di saat kita ngisi kode barang itu menggunakan dua cara ya. Cara pertama mungkin manual ya, misalnya seperti ini, cara manual. Begitu kita isi begini, nama, harga, dan stok akan muncul otomatis. Kemudian yang kedua, kita isinya menggunakan cara otomatis. Jadi cara otomatis itu nanti kita buat data list di sini. Nah, sehingga tidak ngetik manual. Jadi kita cukup pakai mouse ya. Kita pilih-pilih kode, kita pilih kodenya, begitu sudah kita pilih nama, harga, dan stok akan muncul otomatis. Itu yang pertama teman-teman ya. Teman-teman harus menyiapkan tabel pencarian seperti ini sederhana. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki database. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya database. Database-nya sederhana. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Di sini kan hanya beberapa kolom nih yang saya buat. Kolom ID barang, kolom nama barang, kolom jumlah barang, kemudian kolom harga. Oke teman-teman ya, itu yang perlu kita siapkan. Nanti kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Yang kita gunakan nanti fungsinya adalah VLOOKUP. Baiklah, langsung praktek saja teman-teman, biar lebih paham. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat data list dulu ya. Data list untuk kode barang. Jadi kode-kode barang ini kita buat data listnya. Itu data list itu nanti fungsinya adalah agar memudahkan kita tidak ngetik manual gitu. Walaupun nanti di sini kita ngetik manual pun tetap bisa gitu ya. Tapi nanti kita juga akan membuat data list agar tidak ngetik manual. Oke teman-teman, kita buat data list. Yang pertama caranya adalah kursor letakkan di sheet kode ya. Kemudian teman-teman masuk ke data, menu data di atas ini, kemudian pilih data validation. Pilih data validation seperti ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Pastikan di tab setting ya. Kemudian teman-teman masuk di allow ini. Panahnya diklik, pilih yang list ya, pilih yang list. Kemudian teman-teman ke source, letakkan kursor di source. Kemudian teman-teman masuk di database. Database yang tadi ya, ini ya. Nah, setelah masuk ke database, yang mau kita jadikan list data atau data list itu kan adalah kode barang atau ID barang. Jadi teman-teman silahkan di blok ya kode barang sini sampai ke bawah teman-teman, sampai ke bawah seperti ini, sampai 20 lah, anggap aja sampai 20 ya. Seperti ini fungsinya. Kenapa kalau kita ngebloknya sampai ke bawah? Jadi fungsinya gini teman-teman, di saat nanti misalnya ada barang baru ya, kita input barang baru di database ini, nomor 11 misalnya, kodenya apa gitu, itu nanti di data list yang kita buat itu akan muncul otomatis gitu. Tapi kalau kita cuman bloknya sampai nomor 10 aja ya, nanti di data list tidak secara otomatis muncul di saat kita menambah barang baru. Nah, itu gunanya kenapa saya blok sampai ke bawah. Kalau sudah begini teman-teman, kita kembali sini ya. Sudah di blok semua sampai bawah tadi, kita oke. Kalau sudah oke, kita tes apakah sudah berhasil. Tandanya dia sudah ada panah kecil gini ya, kita tinggal klik aja panah kecil ininya. Nah, keluarkan kode-kode tadi. Jadi mudah, kita tidak mengetik manual gitu ya. Misalnya kita mau mencari data apa,
tinggal masukkan kode barangnya dengan cara diklik gini aja. Tuh, nanti nama dan harga serta stok itu akan muncul otomatis gitu. Walaupun ngetik manual juga bisa. Oke ya, kita sudah jadi data listnya. Kemudian kita sekarang memasukkan rumus-rumus atau fungsi yang di kolom nama, kolom harga, serta kolom stok. Jadi yang kita gunakan adalah fungsi VLOOKUP. Oke, kita masuk ke nama barang sama dengan VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP buka kurung ke lookup value ya. Lookup value-nya adalah kode ini. Lookup value itu merupakan kata kunci ya, kata kuncinya. Berarti kita klik di sheet kode, klik di sini ya. Kita klik di sini, kemudian koma, tabel array. Tabel array itu merupakan adalah database tadi. Nanti kita masuk ke database. Nah, masuk ke database, kemudian teman-teman silahkan di blok. Mulai dari nomor sini boleh, mulai dari ID barang boleh. Kalau saya mulai dari ID barang saja membloknya. Terus semua sampai harga, kemudian ke bawah gitu ya, ke bawah sampai sama dengan tadi ya, sampai nomor 20 ya, gini. Tadi kenapa kita ngeblok sampai bawah? Fungsinya paham ya teman-teman. Di saat kita mau menambah barang baru gitu, dia akan otomatis ngikutin gitu ya. Kalau sudah begini, blok ini mulai di sini ya, kursor letakkan di sini, koma. Nah, koma, kemudian full index nomornya berapa. Jadi yang tadi akan kita cari itu kan adalah nama barangnya. Nah, nama barang itu berada di kolom kedua. Kita tadi ngebloknya kan mulai dari ini nih, kolom ID barang. Kita ngeblok tadi ya. Nah, berarti nama barang ini berada di kolom kedua. Kolom pertama itu ID barang, kolom kedua nama barang. Berarti ini koma 2. 2 ini merupakan letak daripada nama barang di database. Dia ada di kolom data kolom 2. Kemudian koma, kita pilih false. Nah, sudah begini, tutup kurung, kita enter. Nah, gunting. Oke ya, udah keluar ya. Sekarang kita ganti nih, BKU, buku. Kita ganti lagi MSE, MOS. Sudah jadi ya. Nah, sekarang kita membuat fungsi di sheet harga. Caranya sama seperti tadi teman-teman. Sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya adalah kode ini, kata kuncinya ya. Kemudian koma, masuk ke tabel array berarti adalah database tadi gitu ya. Kita blok dari ini ya, tabel array dari ID barang sampai harga ke bawah sampai nomor 20 seperti tadi. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian di sini ya, koma, yang kita cari adalah tadi harga ya. Harga itu berarti dia ada di kolom 1, 2, 3, 4. Berarti ada di kolom keempat. Berarti koma 4. Koma false. Tutup kurung, enter. Nah, harganya 80.000. Kita tes ya. Misalnya ini kita rubah 700.000. Oke. Sekarang kita masuk di sheet stock. Caranya sama, pakai VLOOKUP ya. Buka kurung, lookup value-nya adalah kode barang ya. Berarti buka kurung, klik di kode barang, kemudian koma, tabel array merupakan database tadi. Kita masuk ke database tadi, kita blok dari ID barang sampai ke bawah tadi ya. Sampai ke bawah tadi seperti ini. Kemudian di sini kursor letakkan di sini, kemudian koma. Stok itu ada di kolom ketiga ya. Kolom jumlah ini kan kolom ketiga. Kolom 1 ID barang, kolom 2 nama barang, jumlah berarti di kolom ketiga. Berarti koma 3. Kemudian koma false. Tutup kurung, enter. Nah, jadi ya sahabat-sahabatku, jadi ya teman-teman ya. Jadi kita klik, kita tes. Nah, jadi dia otomatis nih, misalnya mau mencari barang apa, mencari barang kode GNT 001, gunting, harganya 70, stoknya masih 52.
Nah, gitu teman-teman ya. Atau misalnya kita mau ketik manual ya, tidak pakai data list seperti ini. Misalnya apa, MAP ya, MAP 001 enter. Nah, bisa gitu. Jadi kita masukkan kode itu ini manual bisa, kemudian masukkan kode secara data list, kita klik seperti ini juga bisa. Oke. Kemudian yang tadi teman-teman, di saat kita misalnya menambah data baru dalam database ini, karena kita tadi sudah ngebloknya sampai ke bawah ya, sehingga nanti akan otomatis. Kita buktikan ya. Misalnya nomor 11 nih, kita nambah apa ya, misalnya motor lah ya. Berarti anggap saja kodenya MTR 001. Di sini sepeda motor, stoknya misalnya 10, harganya misalnya 20 juta. Nah, kurang nolnya 1, 20 juta. Nah, jadi nomor 11 ini merupakan barang baru ya. Nah, jadi kita cukup ngeklik ini aja, kemudian kita buktikan di tabel pencarian data tadi. Kita masuk ke tabel pencarian data ini, coba kita klik kode yang motor tadi. Sudah keluar belum? Nah ini ya, MTR 001, dia udah secara otomatis masuk di sini. Kita klik, nah dia secara otomatis nih. Sepeda motor 20 juta, stoknya 10. Gitu. Misalnya nambah lagi nih di nomor 12 ya. Di nomor 12 misalnya apa ya? Barangnya misalnya sepeda gunung, misalnya SPG 001 ya, namanya sepeda gunung, stoknya misalnya 12, harganya 5 juta. Nah, harganya 5 juta sepeda gunung ya. Nomor 12 data baru. Nah, kita masuk ke tabel pencarian, kita buktikan sepeda gunung sudah masuk belum. Nah ini ya, SPG 001, dia langsung masuk nih otomatis. Kita klik tuh, sepeda gunung 5 juta 12. Gitu ya teman-teman, cara untuk membuat tabel pencarian sederhana gitu ya. Tabel pencarian sederhana, saya rasa sangat gampang dan sangat mudah untuk dipraktekkan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai di sini video saya kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan berkomentar, dan jangan lupa notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.